Hai guys, nice to see you today. Wah, nggak kerasa ya, udah New Year 2026 lagi. Saya dengar-dengar udah mulai banyak tugas sekolah, kuis, dan ulangan juga ya. Wah, semangat semuanya. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar Tuhan aja yang bicara untuk kami, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan waktu ke depannya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, siapa di sini yang sudah bikin resolusi tahun baru? Dengar-dengar banyak banget yang udah bikin ya. Biasanya apa aja sih resolusi tahun baru kalian? Ada yang resolusinya lebih rajin belajar, mau makan sehat, lebih rajin olahraga, mau kurangin scrolling TikTok. Wow, let's continue to train ourselves to be better each day guys. Nah, ngomongin tentang TikTok, ada satu tren TikTok yang lagi sering muncul di FYP TikTok saya tentang princess treatment atau bare minimum. Saya yakin teman-teman pasti pernah mendengar tentang ini. Siapa yang pernah lihat atau bahkan pernah main kuis ini sama teman-teman kalian? Pasti banyak juga ya. Jadi cara main kuis ini adalah ada satu pernyataan tentang satu tindakan. Nah, kita akan menentukan apakah tindakan ini termasuk bare minimum, tindakan yang seharusnya dilakukan atau must have, atau princess treatment, tindakan yang luar biasa, yang lebih dari standar, atau good to have. Kalau ada, bagus. Nah, coba deh kita main dulu biar kebayang. Nanti saya akan kasih satu tindakan, teman-teman yang menentukan apakah ini masuk ke dalam bare minimum atau princess treatment. Yang pertama, kalau ada yang lagi angkat banyak barang dan berat banget, terus ada orang yang bantuin angkat. Nah, apakah itu bare minimum atau princess treatment? Kalau bonceng orang yang dibonceng dan yang membonceng pakai helm. Yang ketiga, kalau keluar lift dan mendahulukan orang yang keluar baru masuk. Coba teman-teman jawab ya. Nah, teman-teman, ini semua adalah contoh tindakan bare minimum yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Not a princess treatment, karena memang sudah seharusnya kita lakukan. Kalau ada teman kita yang lagi bawa barang banyak, tentu saja kita bisa over to help. Kalau kita naik motor dan kita bonceng orang, sudah seharusnya kita pakai helm. Kalau kita naik lift, waktu pintu lift terbuka, kita perlu mendahulukan orang yang keluar dari lift. Teman-teman, dalam kehidupan Kristenan juga, ada yang namanya bare minimum guys. Sesuatu yang harus banget kita punya, yaitu relasi dengan Tuhan. Jadi, relasi dengan Tuhan itu bukan semacam tambahan aja atau additional, tapi adalah sesuatu yang must have atau harus kita punya, teman-teman. Coba kita baca sama-sama dari Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Teman-teman, dari ayat ini dibilang bahwa Yesus itu adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Maksudnya gimana? Pokok anggur itu adalah bagian utama dari pohon dan carang itu adalah branches atau cabang-cabang pohon. Antara batang pohon dan cabang pohon itu harus melekat erat, baru cabangnya bisa berbuah. Coba bayangkan, misalkan ada pohon di sini dan cabangnya di ujung terus terpisah. Apakah bisa berbuah? Tentu saja tidak akan bisa berbuah, teman-teman. Nah, teman-teman dibilang juga di ayat ini untuk orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia, dibilang ia akan berbuah. Berbuah itu gimana teman-teman? Apakah kita tiba-tiba akan menghasilkan buah beneran? Kayak tiba-tiba ada mangga, durian? Bukan ya teman-teman. Tapi artinya ada hidup yang bahagia, hidup yang penuh makna, dan hidup yang maksimal. Saya yakin kita semua mau hidup yang bahagia, hidup yang sukses, hidup yang gak cuma sekedar hidup aja. Oke, saya yakin kita semua pasti mau untuk hidup berbuah. Nah, tapi gimana sih kuncinya supaya kita bisa hidup berbuah? Menurut firman Tuhan tadi, hidup berbuah itu ada waktu kita tinggal di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, punya relasi dalam Tuhan, dan connect dengan Tuhan. Sama kayak cabang pohon yang harus selalu menempel, selalu connect sama batangnya, kita juga harus selalu connect sama Tuhan. Gimana caranya? Seperti yang sering banget kita ulang-ulang saat teduh setiap pagi, baca Alkitab setiap hari.
Sama kayak kalau kita mau connect dengan teman kita perlu sering ngobrol, perlu sering make time bareng sampai akhirnya bisa connect dan punya relasi yang deep. Nah, sama juga, kalau kita mau punya relasi yang deep dengan Tuhan, kita perlu untuk spend time dengan Tuhan. Teman-teman, ada 4 elemen dalam relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah iman. Yohanes 15 ayat 5 dibilang, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya." Sama seperti carang atau cabang anggur yang tidak bisa terlepas dari pokoknya, kita juga tidak bisa terlepas dari Yesus yang memberikan kehidupan untuk kita. Iman di sini artinya kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita dan kita hidup di dalam Yesus. Yang kedua adalah kasih. Dibilang di ayat tadi, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Teman-teman, kenapa kasih? Karena relasi kita dengan Tuhan itu bukan bertujuan untuk dapetin berkat Tuhan aja, berdoa dan kita dapetin apa yang kita mau, tapi lebih daripada itu, dasar dari relasi kita dengan Tuhan adalah kasih. Dan dasar dari relasi Tuhan dengan kita juga adalah kasih yang Tuhan tunjukkan dengan datang ke dunia ini dan menebus dosa kita, so we can come to Him. So, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, pastiin kita punya relasi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Dibilang bahwa sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di zaman yang katanya serba independen ini, pastikan kita depend on God. Pastiin kita belajar untuk rendah hati dan mengaku bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang keempat adalah pengharapan. Dibilang, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Teman-teman, memang relasi kita dengan Tuhan itu perlu tulus, bukan karena ada maunya atau karena dapat berkat aja. Tapi Tuhan juga berjanji kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ada pengharapan, yaitu pengharapan bahwa kita akan berbuah banyak. Teman-teman, di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Kalau saat ini kamu lagi ngerasa kayak hidup kok gini-gini aja, flat, atau kamu lagi putus asa karena apa yang kayaknya diharapkan gak sesuai dengan realita yang ada, ingat, kalau di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Nah, teman-teman, terus apa sih dampaknya kalau kita punya relasi yang erat dengan Tuhan? Kita akan baca sama-sama di Yohanes 15 ayat 7-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku. Teman-teman, waktu kita tinggal di dalam Tuhan, ada 3 hal yang menjadi dampaknya. Yang pertama adalah hidup kita akan maksimal. Teman-teman, hidup yang maksimal itu kayak gimana? Hidup yang gak gitu-gitu aja, hidup bukan cuma sekedar hidup atau numpang lewat aja, tapi hidup yang berbuah dan hidup yang fulfill God's will in our life. Yang kedua, hidup kita akan memuliakan Allah. Dibilang dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak. Waktu kita berbuah, hal itu tuh gak kelihatan sama kita doang guys. Tapi kalau kita lihat ada pohon yang berbuah, semua orang bisa lihat dan merasakan buah dari pohon tersebut. Jadi, pastiin apapun yang keluar dari hidupnya kita itu adalah buah-buah yang bisa memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, hidup kita akan memberkati orang lain. Teman-teman, relasi kita dengan Tuhan itu nggak cuma memberkati kita aja, tapi memberkati orang lain juga. Di ayat 8 tadi disampaikan, kalau kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Jadi, apa sih tandanya kalau kita adalah murid Yesus? Kalau kita berbuah banyak, bukan kalau kita paling rajin ke gereja atau paling hafal isi Alkitab, tapi kalau kita berbuah banyak. Maksudnya berbuah banyak itu gimana teman-teman? Hidup kita nggak cuma untuk kita doang, tapi hidup kita memberkati orang lain. Kalau ada kita, orang bisa merasakan kasihnya Tuhan. Kalau ada kita, ada sukacita. Kalau ada kita, bukan jadinya ngomongin gosip, tapi encouraging and appreciating others. Lewat hidup kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, jadi mengenal Tuhan, dan itulah hidup yang berbuah, teman-teman. Jadi, siapa di sini dari teman-teman yang mau punya kehidupan 3M tadi? Hidup yang maksimal, hidup yang memuliakan Allah, dan memberkati orang lain. Wow, pasti pada mau ya teman-teman. Kuncinya adalah punya relasi dengan Tuhan. Saat teduh setiap pagi dan baca Alkitab setiap hari. Kita mau membangun hidup kita di atas firman Tuhan dan kita mau untuk terus connect dengan Tuhan. Ada satu quotes yang bilang kayak gini teman-teman. When God becomes the source of our life, the fruit becomes the outcomes. Yang perlu kita kejar adalah hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan.
bukan dampak atau buahnya, karena itu akan automatically flow waktu kita punya relasi dengan Tuhan. So, pastiin kita bukan mengejar buahnya aja, tapi kita mengejar relasi dengan Tuhan. Mari, sama-sama kita awali tahun ini untuk membangun relasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap kasih-Nya Tuhan, untuk setiap anugerah-Nya Tuhan. Kalau hari ini kami selesai mendengar firman Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bicara dalam kehidupan kami. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan, diberkatilah kamu di sekolahmu, biar kamu menjadi kepala dan bukan ekor, biar kamu menjadi garam dan terang dimanapun kamu berada, di rumahmu, di sekolahmu, di pertemananmu, dan biar apapun yang kamu kerjakan, kamu bisa melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kamu. Thank you Tuhan, untuk hari ini kami serahkan waktu ke depannya hanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, teman-teman bisa scan QR Code di bawah ini. Akan ada leaders yang bantu teman-teman dalam doa. Have a great weekend guys, God bless you.